saya Radit Wibowo. Salam kenal semuanya. Selamat ini. Boleh ke kakak yang satu ini cewek sendiri di sini. Hai, nama aku Kiki Apriala, biasa dipanggil Kiki. Halo, Kiki. Lanjut. Nama saya Muhammad Safi Saputra, dipanggil Safi. Halo, Kak Raffi. Apa ada ini? Halo, nama saya Rinaldi Firmansyah, biasa dipanggil Ray. Halo semuanya, nama saya Fahri Ramdhani, bisa dipanggil Fahri. Dan ini yang satu lagi nih, itu kita belajarnya tentang Pancasila sih, kan semuanya juga udah tahu kan Pancasila itu apa. Contohnya dari sila pertama ini, yaitu ada misalnya gini, waktu ada yang teman lagi sholat, di musola, kita harus diam atau mengganggunya? Iya. Lebih bukan diam sih, kayak menghormati. Kita harus saling menghormati, walaupun kita punya teman yang berbeda agama. Jadi kita suruh dengerin nggak boleh ganggu. ini, suruh dengerin depan, ajakin ngobrol, suruh dengerin. Boleh selanjutnya kita berdua. Oke, kita masuk ke sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini mengajar kita untuk saling menghormati, tolong menolong, tanpa membeda-bedakan, dan bersikap adil kepada sesama manusia. Misalnya, ya, contohnya adalah kita bisa menerapkannya dengan cara merawat teman yang jatuh waktu bermain, bukan malah kita tertawa atau meninggalkan. Kita juga harus sopan bilang tolong, maaf, dan terima kasih. Oh iya, kita juga nggak boleh menghina teman kita yang berbeda kulitnya, seperti menghina dia si hitam, si putih, gitu. Jadi kita harus ya, karena kita sama manusia harus bersikap saling menghormati, tolong-tolong, tanpa membeda-bedakan dan bersikap adil. Contohnya adalah oke, lanjut next slide. Supaya informasi aja, adik-adik bisa fokus ke sini. Nanti di akhir acara kita ada kuis dan bakal dapat hadiah lagi. Jadi Kayak tadi Degesha tadi itu. Jadi kita nanya dan siapa kan kelihatan tuh kalian pada perhatiin, nanti kita tanya seputar ini gitu kan. Nanti kalian bisa jawab, nanti kita kasih hadiah. Ayo lanjut. oke, lanjut. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk menjaga kebersamaan, mencintai tanah air, dan tidak membedakan suku, agama, atau budaya. Di sini kan di Indonesia kan banyak suku ya. Kakak sendiri, kakak sukunya tuh Jawa. Di sini yang suku Jawa kebanyakan Jawa. banyak ya. Sini ada suku apa lagi? Kamu Betawi. Kamu dari suku apa? Lampung. Oh, Lampung berarti kayak Kak Kiki tuh. Kak Kiki dari Lampung. Boleh nanti sebelahnya. Siapa ini nanti? Kamu dari suku? Dari suku apa? Jawa. Dari suku Jawa juga. Boleh sebelahnya? Betawi juga. Banyak ya. Ini yang tidur nih? Oh, Betawi juga. Boleh lanjut ke adik yang tapi sampai sini ada sukunya dari suku apa? Boleh tahu? Oke, orang mana gitu? Iya betul. Kamu dari mana gitu? Orang mana? Aslinya mana? Oke, berarti boleh ditanyain ke orang tuanya ya. Kalau adiknya dari Jawa juga. Kalau ini siapa namanya? Ruina dari mana? Dari Bima. Bima ya. Jadi beragam ragam ya
ya di sini ya, banyak banget sukunya. Di sini sukunya banyak beragam. Karena ada contoh dari sila ketiga yaitu ada anak nih kelas 5, isinya macam-macam suku daerah yang berbeda-beda. Tapi kita tetap bisa kompak. Ada Jawa, Sunda, Bugis, dari Bima, Betawi, misalnya nih, Ciri ada yang waktu kelas atau piket, pernah ada? Semua ikut bersihin kelas bareng-bareng kan? Atau waktu main di lapangan bareng-bareng semua? Nah itu contoh dari sila ketiga, yaitu tidak ada yang membeda-bedakan suku. Jadi kita selalu bersama-sama. Oke, boleh lanjut yang ke sila keempat. Oke, sekarang kita masuk ke sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan kita untuk bermusyawarah, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengambil keputusan bersama dengan adil. Aku punya contoh dari sila keempat ini. Misalkan kita misalkan nih kalian lagi pilih ketua kelas gitu kan. Di sini siapa ketua kelasnya? Nah, jadi kan namanya siapa? Kelan. Oke. Nah, jadi kan kita tuh kayak kita pilih ketua kelas nih. Kita harus kayak nge-voting gitu, kalian tahu voting nggak? Iya, kita harus voting. Jadi kan dari votingan suara itu kan dari sekelas gitu kan dipilih siapa yang mau jadi ketua kelas gitu kan. Nah, itu namanya permusyawaratan atau perwakilan. Jadi kita secara adil gitu. Jadi kayak gitu aja sih, itu contoh kecilnya dari sila keempat. Kita masuk ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tiga dilambangkan dengan pohon beri sila kelima. Sila kelima dilambangkan. Oke, ini kita ada problem sedikit ya. Ini jadi dengerin aku aja. Sila kelima itu kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, dilambangi dengan keadilan kapas. Jadi itu bermaksudnya kayak kita tuh harus adil gitu sama teman gitu. Contohnya gini, kita kan kayak contoh dari hal kecil seperti tiket kelas, terus yang kan dibagi-bagi kan jadwalnya. Nah itu berarti kan adil semuanya rata dapat giliran tiket gitu. Boleh dari umum namanya. jadi kayak kita berlaku adil, misalkan kayak teman kalian punya makanan nih, ya kan? Nah teman yang satu nggak punya makanan, ya kan? Ya kalian punya empati gitu kayak nggak punya aku gitu. Ya kita sama-sama adil, kita sama-sama makan. Itu contoh kecilnya aja sih dari sila kelima. Dan aku mau nambahin nih, kayak kita ngantri, kalian pada suka jajan kan? Nah, biasa kalian suka ngantri kan? Nah, buat itu kalian berarti udah menerapkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Oke? Lanjut. Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya di rumah kita bisa rajin beribadah, menghormati orang tua dan saling membantu. Di sekolah juga kita bisa sama-sama belajar bareng, gotong royong membersihkan kelas. Tadi contohnya kayak piket. Dan menghargai teman yang berbeda. Maksudnya kayak tadi tuh sukunya beda-beda gitu. Di masyarakat kita bisa menolong tetangga, bekerja bakti, menjaga persatuan dan semua orang dengan semua orang. Mengapa harus diteladani?
Nilai-nilai Pancasila kita harus teladani karena membuat hidup kita lebih rukun, damai, dan adil. Dengan Pancasila, kita bisa saling menghargai, tidak bertengkar, dan bekerja sama dengan teman. Kalau semua orang